tidak akan masuk surga. Siapa itu yang tidak akan masuk surga? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Allahu akbar. Iya pemirsa, gara-gara sering cekcok dengan tetangga, satu-satunya akses jalan masuk keluar rumah di Kudus, Jawa Tengah ditutup tembok. Akibat pemilik rumah tidak memiliki akses keluar masuk rumahnya. Penutupan satu-satunya jalan ke rumah Sutika dilakukan sekitar 2 minggu yang lalu oleh Humaidi. Penutupan oleh tetangganya membuat Sutika tidak bisa lagi keluar masuk rumahnya. Ia pun harus menggunakan sebuah tangga untuk bisa masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu Sunarsi, ibu Humaidi, mengungkapkan anaknya terpaksa memasang pagar tembok karena tersinggung dengan ucapan dan perilaku Sutika selama ini. Sutika mengaku jika harus minta maaf akan dia lakukan asal jalan keluar masuk rumahnya kembali dibuka. Keributan ini sempat menarik perhatian sejumlah tokoh masyarakat Mejobo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Semuanya tidak ada gunanya. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala timbang hatinya. Hatinya baik, semuanya ikut baik. Hatinya buruk, semuanya ikut buruk. Surga itu tempat yang suci dan tidak boleh masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala kecuali sudah suci 100%. Di sini bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluha sa'irul amal, wa idza fasadat fasada sa'irul amal, ala wa hiya al-qalb." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam tubuh badan kita ada sebuah daging kecil. Kalau itu baik, semuanya ikut baik. Tapi kalau itu buruk, semuanya ikut buruk. Ala wahiyal qalb, itulah hati. Betul. Subhanallah. Semuanya dari hati. Karena itu Allah selalu melihat hati. Coba bayangkan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allahu akbar. Allah tidak melihat Anda siapa, jabatannya apa, hartanya berapa, tapi Allah melihat hati kita. Apa isi hati kita? Kalau ada yang baik, Allah berikan yang lebih baik. Tapi kalau ada yang buruk, kita sendiri yang rugi. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu bahas dalam Al-Quran, Allah cinta, Allah cinta, Allah cinta. Cinta itu rasa yang ada dalam hati kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala begitu dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cintai orang yang muhsin. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Akan Allah mendatangkan satu kaum, mereka cintai Allah, Allah cintai mereka. Dan begitu ayat-ayatnya dan hadis-hadis yang begitu banyak yang bahas masalah hati, yang memang semuanya dari hati. Karena itu, kalau kita tidak usahakan, tidak bekerja keras untuk mensucikan hati kita di dunia ini sebelum akhirat, kita yang rugi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa itu yang tidak akan masuk surga? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Allahu akbar. Cuman sebesar zarrah sombong dalam hatinya tidak akan masuk surga. Karena itu harus kita keluar dari dunia ini sudah punya hati yang suci.
Kalau belum kita mensucikan hati kita di dunia ini, nanti akan Allah Subhanahu wa taala disucikan dengan api neraka Jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Gimana Abi Amir dengan kalbu ini? Ya, Masya Allah, benar Syekh. Jadi para ulama, Imam Ghazali memberikan perumpamaan bahwa hati ini seperti raja. Jadi dia yang menentukan. Kalau hati kotor, maka semua tubuh ini akan kotor. Pandangan akan berlumur dosa, melihat yang haram-haram. Tangan akan berlumur maksiat, menyentuh, mengambil yang haram-haram. Dan kaki juga akan berlumur keburukan. Dan dia akan melangkah ke tempat-tempat yang buruk. Tentang hati ini menjadi penting. Dan ketika seseorang hatinya rusak, maka dia tidak akan pernah bahagia. Nah, para ulama membagi hati dengan 3 bagian. Yang pertama, hati yang sakit. Yang kedua, hati yang mati. Yang ketiga, hati yang sehat. Tadi Syekh telah membacakan ayat tentang hati yang sehat, yaitu al-qalbun, yaitu qalbun salim. Kemudian ada hati yang sakit, qalbun marid. Ada hati yang mati, qalbun mayyit. Apa itu? Nah, hati dikatakan mati ketika tidak ada iman sama sekali. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu apa itu Quran, tidak tahu apa itu halal, apa itu haram. Itulah hati yang mati. Tapi ada hati yang sakit. Apa itu? Dia tahu ini halal, ini haram, tapi dia melanggar. Dia tahu sholat itu wajib, dia tidak sholat. Dia tahu Allah itu ada, dia tidak beriman. Nah, itulah dia hati yang sakit. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mentaati. Banyak sekali seorang mengaku muslim, dia sholat, tapi dia koruptor. Dia sholat, pergi haji, tapi dia juga menipu. Dolim. Na'udzubillah min dzalik. Itulah hati yang sakit. Nah, kita sekarang sedang berjuang bagaimana supaya hati kita menjadi hati yang sehat. Qalbun salim. Caranya bagaimana? Kita belajar ilmu Allah. Ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk. Lalu kemudian kita bersungguh-sungguh untuk menatanya, untuk mentaatinya, untuk mengikutinya. Jangan sampai kita terjatuh dalam dosa itu. Terutama, saudaraku rahimakumullah, hati kita ini jangan sampai kemasukan penyakit hasud dan dengki. Seringkali ketika seseorang melihat tetangganya lebih kaya, dia merasa bahwa dirinya sedang dalam nasib buruk, maka dia mulai benci sama tetangganya. Hari itu mungkin boleh jadi banjir, lalu kemudian lihat tiba-tiba banjir itu diarahkan ke rumah tetangganya. Seharusnya kalau hatinya bersih, dia berusaha menyelamatkan tetangganya, temannya, jangan sampai terkena kesulitan. Siapapun orang yang hati bersih pasti akan memancarkan kebahagiaan. Tetapi orang yang hatinya kotor, dia akan memancarkan keburukan. Dia akan melampiaskan keburukannya kepada orang lain.